Gempar, negara-negara barat luncurkan aliansi anti-Cina baru, tanda kian memanasnya hubungan dengan Cina. Hubungan Cina dengan negara-negara barat semakin memanas dan meningkatkan konfrontasi ke tingkat yang baru. Hal ini dipicu sejumlah masalah terkait keamanan dan juga ekonomi. Sebuah koalisi gabungan anggota parlemen dari 8 negara telah memprakarsai dibentuknya aliansi lintas parlementer baru. Aliansi itu dibentuk untuk menentang ancaman yang ditimbulkan oleh semakin besarnya pengaruh Cina akhir-akhir ini. Kelompok yang dinamakan Aliansi Antar Parlemen untuk Cina yang terdiri dari Inggris, Jepang, Kanada, Norwegia, Swedia, Jerman, Australia, dan Uni Eropa serta Amerika Serikat itu berpendapat bahwa kerjasama internasional itu memang sangat diperlukan. Ini dilakukan untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditujukan oleh Cina. Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan bahwa mereka memiliki misi untuk membangun tanggapan yang tepat dan juga terkoordinasi. Selain itu juga membantu menyusun tanggapan proaktif dan strategis terkait masalah yang berkaitan dengan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu. Ketua bersama kelompok itu terdiri dari Senator Partai Republik Amerika Serikat Marco Rubio dan Senator Partai Demokrat Amerika Serikat Robert Menendez, mantan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani, anggota Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa Miriam Lexman, serta anggota Parlemen Konservatif Inggris yang cukup dikenal Duncan Smith. Waktunya telah tiba bagi negara-negara demokratis untuk bersatu dalam bidang pertahanan bersama yang dibangun atas nilai-nilai bersama. Saya senang menjadi ketua bersama aliansi antar parlemen untuk Cina ini, cuit Smith. Dalam sebuah pernyataan video yang dikeluarkan oleh kelompok itu, mereka menyatakan bahwa Cina merupakan tantangan global. Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis telah mewakili tantangan global. Ini akan menentukan abad berikutnya. Ini adalah tantangan yang akan berdampak pada kita semua, kata aliansi itu. Menurut mereka, tantangan ini akan bertahan lebih lama dan dunia harus menyiapkan diri untuk menghadapi negara tersebut. Apa yang pernah kita yakini tentang kebangkitan Cina tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Kami pikir Cina akan terbuka seiring waktu, tapi ini belum terjadi, jelas aliansi itu. Seorang diplomat senior Cina menolak keberadaan aliansi itu dalam sebuah pernyataan kepada BBC. Mereka itu salah tafsir terhadap kebijakan luar negeri Cina dan salah membaca situasi dunia saat ini. Cina adalah kekuatan untuk menuju perubahan positif, tegas diplomat senior Cina itu. Perlu diketahui, pembentukan aliansi ini merupakan simbol bahwa hubungan internasional antara Cina dengan sejumlah negara barat tengah berada pada titik kritis. Baru-baru ini pemerintah Inggris telah berjanji untuk menawarkan kewarganegaraan bagi pemegang paspor di Hong Kong jika Cina tidak menunda rancangan undang-undang keamanan. Dalam sebuah pernyataan setelah pemerintah Cina mengusulkan undang-undang keamanan nasional, Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pihaknya akan mencari opsi untuk membela hak dan kebebasan Hong Kong. Semangat Mr. Xi Jinping, deretan krisis bombardir Cina. Cina saat ini sedang dilanda krisis di beberapa sektor seperti properti, energi, hingga pangan. Hal ini menambah panjang hambatan yang didapatkan negara itu dalam membangun kembali ekonominya pasca pandemi COVID-19. Setidaknya ada 6 krisis yang harus dihadapi Cina, berikut rangkuman CNBC Indonesia dari berbagai sumber. Krisis properti berawal di akhir September lalu, itu ditandai dengan
dengan kejatuhan raksasa properti Cina, Evergreen Group. Perusahaan itu terancam gagal membayar utang 300 miliar US dollar atau sekitar 4.000 triliun. Analis menyebut hal itu terjadi lantaran perusahaan properti kedua terbesar Cina itu terlalu banyak meminjam uang, sementara penjualan sektor properti sendiri sedang bermasalah. Tidak hanya Evergreen, perusahaan properti lainnya seperti Fantasia Holding dan Cynic Holding juga dilanda bencana keuangan yang sama. Fantasia Holding dikabarkan gagal membayar kewajibannya senilai 205,7 juta US dollar atau 2,9 triliun. Sementara Cynic Holding disebut-sebut tidak mampu menutupi beberapa kewajibannya, utamanya bunga pinjaman. Terbaru, masalah industri properti di Cina juga melanda Kaisang Group. Dilaporkan akhir pekan lalu perusahaan berisiko untuk gagal bayar. Bahkan perdagangan di bursa Hong Kong ditangguhkan, termasuk anak usaha pengembangan berbasis Shenzhen itu. Serentetan masalah properti di Cina ini membuat Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve memberi peringatan. Tekanan di sektor real estate Cina termasuk Evergreen yang terlilit utang berpotensi berdampak ke Amerika Serikat, apalagi jika ini menyeret ke sistem keuangan Cina. Dalam laporan stabilitas keuangan terbaru, The Fed mengatakan ada kekhawatiran tentang tingkat utang yang tinggi dan peningkatan nilai properti yang menyebabkan regulator Beijing mengambil tindakan. Tekanan dapat menyebabkan koreksi tiba-tiba harga real estate dan berdampak ke sistem keuangan Cina. Mengingat ukuran ekonomi dan sistem keuangan Cina serta hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara lain di dunia, tekanan keuangan di Cina dapat membebani pasar keuangan global melalui penurunan sentimen risiko, menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi global Amerika Serikat, kata laporan itu dikutip AFP. Energi. Krisis selanjutnya yang melanda Cina adalah krisis energi. Krisis ini ditandai dengan berkurangnya pasokan listrik yang krusial untuk industri dan rumah tangga. Oktober lalu, krisis ini telah membuat 20 provinsi dan wilayah mengalami pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir. Pemadaman itu diketahui bisa terjadi hingga beberapa kali dalam sehari. Pemadaman listrik 8 kali sehari, 4 hari berturut-turut, saya tidak bisa berkata-kata, tulis seorang warga dari Liaoning dan frustasi dilansir dari AFP bulan lalu. Ini sendiri tidak lepas dari ambisi Presiden Xi Jinping dalam mengurangi emisi karbon pada 2030. Ia berencana untuk mulai menghentikan operasional pembangkit batu bara dan menggantinya dengan energi terbarukan. Namun untuk mencapai target itu dibutuhkan pembangunan 100 gigawatt pembangkit tenaga surya dan 50 gigawatt tenaga angin setiap tahun untuk menyeimbangkan kenaikan konsumsi sebesar 5%. Hal ini jauh dari pertumbuhan energi terbarukan tahunan Cina yang baru mencapai setengah dari itu. Meski begitu, krisis ini cukup mampu ditangani Cina. Dalam laporan yang dibuat oleh Commonwealth Bank of Australia pada awal November, jumlah provinsi Cina yang mengalami kekurangan listrik turun menjadi hanya 2 pada pertengahan Oktober.